فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Yaitu babun fil iktisadi bil ibadah, yaitu menjelaskan bagaimana kita hemat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu Allah firmankan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah taala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kita. Allah selalu menginginkan kemudahan kepada kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak mau kita ibadah jadi susah. Allah pengen ibadah kita gampang semua dari sekalian. Kita sholat mampu berdiri, kita berdiri. Kita nggak mau berdiri, kita duduk. Kita nggak mau duduk, boleh kita tiduran dari sekalian. Ya, gerakan badan nggak mampu dengan gerakan mata. Gerakan mata nggak mampu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah Rasulullah waktu Nabi masuk ke dalam Masjid Nabawi, ada seseorang sholat senderan. Sholatnya senderan kata Nabi. Nabi lihat ya orang sudah setelah selesai, ditanya sama Nabi, wahai sholat, kenapa kau sholat sendiri ya Rasulullah? Aku nggak mau berdiri ya Rasulullah. Karena Nabi kalau nggak mau berdiri, kau duduk aja, nggak usah berdiri, tapi senderan, nggak boleh ya sekalian ya. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan di dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah yang lainnya, contohnya kita ini kalau seandainya kita mau sholat nggak ada air, kita bisa tayamum. Gampang kan Islam? Ya, nggak ada air kita bisa tayamum. Cuman kalau tayamum, kalau untuk sholat wajib hanya satu kali. Yang mereka tayamum untuk sholat duhur, maka setelah sholat duhur kita nggak boleh ke sholat lain lagi tuh kalau tayamum. Tapi kalau untuk sholat sunnah boleh berkali-kali kalau tayamum majelis sekalian itu, ya. Sholat sunnah boleh berkali-kali. Kita sholat sunnah nih, misalkan sholat sunnah taraweh, sekali tayamum aja udah cukup. Tapi kalau isanya sekali kita sholat isya selesai tayamum lagi untuk sholat sunnah ini hadirin sekalian. Gampang kan gitu? Gampang. Kalau tahu ilmunya, kalau kita nggak tahu ilmunya kita bingung hadirin sekalian kan gitu ya. Apa nih? Akhirnya kita tayamum dulu sama hadirin sekalian. Ya kan, misalkan bumbunya baru ada punya ini, bunga kita akhirnya kayak bedak kan sekalian gitu. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala selalu menginginkan kemudahan bagi kita hadirin sekalian. Jadi kita ini jangan kita anggap ini ibadah kepada Allah itu jadi sulit. Tidak, Allah gampang. Kita disuruh ibadah yang penting hati kita senang ibadah. Jangan ibadah kita ini hati kita menjadi beban. Kita disuruh ibadah itu senang, sholat disuruh senang. Orang disuruh sholat bukannya perintah sholatnya bukan jadi orang menjadi beban, menjadi orang menjadi yang senang, menjadi orang malah jadi timbul rasa beban berat, tapi tidak. Allah perintahkan kita semua tersebut untuk mendatangkan satu kenikmatan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya ini mereka tak kalah ibadah itu hatinya senang. Ya para anbiya ini ibadahnya senang. Jadi nggak ada rasa beban. Ya, kalau kita ini kan beda. Kalau kita ibadah lama dikit aja beban dari sekalian kan kita. Tahlil lama dikit, mulai nyender, belonjor kan kita sekalian ya. Busuk, kapan sih larinya kan gitu sekalian. Nanya kanan kiri, nanya kiri. Jadi nggak nikmat ibadah. Padahal Allah berikan kepada kita ibadah ini untuk satu kenikmatan dari sekalian itu. Kita sholat berjamaah, imamnya lama dikit, protes. Imamnya cepat, protes juga ada di sekalian kan gitu ya. Imamnya nggak baca zikir habis sholat, protes. Nggak habis baca, protes juga ada sekalian. Jadi orang kita ini protes dulu ada sekalian itu ya. Jadi itulah orang kita memang antik-antik ada sekalian itu ya. Dia ajak panjang protes, dia ajak pendek protes juga ada sekalian itu ya. Nah yang mudah-mudahan yang baik biar panjang pendek maju terus dari sekalian dan berkah dari sekalian itu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi serangkaian ibadah yang Allah perintahkan sama kita ini pernah dengan rasa kesenangan. Kita sholat kan? Kita sholat setelah salam hati kita senang, betul kan? Senang hati kita, alhamdulillah kita bisa sholat, tenang hati kita. Apalagi kita sholat kita bisa dengan kemampuan kita dari sekalian ya kan? Kita masih bisa berdiri tegak, ya. Sekalipun nggak mau berdiri kita bisa duduk, tapi kita masih bisa sholat. Ya, yang kita pikirin itu orang
Jangan mikirin orang yang sholat. Sebulan sholat tuh, sholatnya begitu. Yang dipikirin orang yang nggak sholat. Yang sholat kan biarin udah sholat. Ada kurangan sedikit, nggak usah dibahas. Ya, hukum-hukum furu'iyah nggak usah dibahas. Ada sekalian kan gitu. Hukum furu'iyah mau begitu. Ada orang yang sholatnya kadang-kadang tangannya diputar dulu. Allahu Akbar. Kan gitu. Ada tangannya yang kaki Allah Akbar. Kan gitu kan. Ada pakai muter kanan muter kiri Allahu Akbar. Kan gitu ada sekaliannya. Mungkin dulu waktu masih senior dia sholatnya sambil baca tangguh tadi sekalian dia goyang-goyang dulu tadi sekalian. Jadi macam-macam nih sekarang ada sekalian. Apalagi kalau kita ngelihat orang sholat di Mekah Madinah, macam-macam orang sholat, gayanya tuh macam-macam. Orang sholat pakai ada 5 HP ya, segala di sholat beneran. Assalamualaikum, sholat nih, mau sholat dulu kan gimana sekaliannya? Nah kita bingung orang ini sudah orang sholat di 5 HP ya sekalian. Kadang-kadang anak ini kejar dulu, taruh pikir-pikir sekalian, diterusin lagi sholatnya, macam-macam kalau di sholat. Kita kalau di Mekah Madinah ngurusin orang sholat, kita nggak bakal sholat. Kalau orang sholat beda-beda ada sekalian, macam-macam tergantung mereka datangnya dari arah mana. Ya kalau kita Indonesia kan kita sama, Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Syafi'i rahimahullah. Kita sama sholatnya, nggak ada beda, coba pada lain. Ya orang dari Afrika, dari sana, sholat tabrak-tabrak aja dari sekalian, gitu dari sekalian. Benar, Mekah Madinah tuh. Karena pernah saya bawa jamaah umrah itu, dia cerita sama saya ini. Dia waktu saya lagi sholat, saya sujud, tiba-tiba saya bawa gelap. Saya nangis, ternyata gelap, saya nangis. Saya tengok ke atas gelap, suasananya seperti Allah saya mati deh. Nggak tahunya saya dikurupin sama jubahnya orang Afrika. Orang Afrika dimasukin jubahnya kepala ini, bos. Luar biasa, dia kan nangis-nangis. Jadi macam-macam di sana, luar biasa. Tapi sebelum demikian nikmat. Ibadah di Mekah Madinah tidak ada tandingannya lagi udah. Kalau kita belum berangkat ada sekalian. Kalau kita belum berangkat haji, berangkat umroh, ya minimal umroh dah ada sekaliannya. Kalau haji mungkin lama umroh, kumpulin duit, kebun jual, buat apa kebun banyak? Kalau nggak manfaat, berangkat haji, berangkat umroh. Tuh, kenapa kenikmatannya tiada tara jadi sekali. Kita bisa beli mobil, beli motor, tapi berumroh buat apaan? Mobil kita bisa beli 300 juta, 400 juta, tapi belum berangkat umroh buat apaan dari sekalian tuh. Tapi kalau kita berangkat umroh, kita udah ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW, hati kita bahagianya luar biasa. Bahagia, ya Allah kita bisa ngeliat. Dulu ngeliat Ka'bah cuma di gambar doang, betul nggak? Kita lihat gambar. Kita pas masuk Masjidil Haram, Ka'bah di depan kita, ya Allah. Ka'bah di depan kita ngelihat. Hari kita terharu, mau nangis, bercampur girang, bercampur segala-galanya, masya Allah, luar biasa. Nikmat. Kita bisa pegang tuh Ka'bah dari sekalian ya, itu yang udah berangkat umroh. Kalau sekarang sih nggak bisa pegang Ka'bah kan. Umroh sekarang ini jangan kan megang Ka'bah, jaraknya berapa jarak tuh jauh sekarang nggak bisa. Ya, kenapa? Karena memang suasananya COVID-19. Ya, apalagi keponakan saya umroh ini belum bisa pulang ada sekalian. Udah rapi atau kemana pesawatnya kalau bisa tertahan di Mekah hari ini. Keponakan saya ini hari ini berangkat mau pulang nggak bisa pulang, tertahan di sana ada sekalian itu. Dia bilang Umi doain aja ya, dia bilang doain paman doain semuanya nih biar bisa pulang aja dari sekalian kita. Jangan dipikirin di sini mau tanah haram, masya Allah kalau mati juga berkah di sekalian gitu. Tapi kan kita mikirin juga di sekalian ya. Jadi begitu indah dari sekalian, masya Allah luar biasa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala selalu ini menjadikan ini hamba-hamba yang beriman ini kegembiraan setiap saat. Ini ibadah gembira. Kita jangan ibadah itu kayak orang sedih. Orang sholat kayak orang mau nangis, sedih orang mau sholat. Orang sholat bergirang kan gitu sekalian girang. Kita mau berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah girang hati kita. Kecuali kalau kita bacaan-bacaannya yang memang yang menyentuh jiwa kita. Kita takut dengan api neraka, kita takut dibakar, kita takut disiksa. Boleh kita teteskan air mata waktu kita sholat. Kenapa? Karena kita mengingat dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita nggak apa-apa, kan kita ketawa aja dan sekalian senyum. Maksudnya jangan ketawa di sholat. Senyum nikmat, dinikmati sholat ya Allah. Aku bersyukur bisa sholat. Bagaimana teman-temanku udah disolatin ya Allah kan gitu. Teman mainku, teman sekolahku, mereka udah disolatin. Padahal dulu bareng-bareng berangkat kerja, berangkat bareng-bareng, berangkat ngaji, berangkat ke masjid, berangkat ke musola. Dia udah duluan disolatin ya Allah, mudah-mudahan saya mau belakangan disolatin ya gitu ada sekalian kan. Ya kan kita ngeri juga kalau kita disolatin sekalian, betul ya? Tabungan kita kan belum banyak tabungan kita. Tabungan kita belum banyak, dan kita mundar-mandir kerja, mundar-mandir musola, tabungan kita masih banyak, kekurangannya masih banyak. Kita nuntut ilmu ya, baru sedikit ilmu. Ilmu kalbahram, karena Imam Manawi ilmu itu bagaikan lautan.
semakin kita berenang ke tengah, semakin berat. Oh, orang nonton ilmu agama. Kenapa? Mundur jauh, maju apalagi ada sekalian. Begitu. Tapi kalau kita belajar dari pinggiran dulu, berat, mundur naik ke atas, kan gitu ada sekalian. Ya cepet, wah berat nih, mundur lagi ada sekalian. Jadi begitu ilmu agama ada sekalian. Tapi Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala selalu tanamkan iman Islam kepada kita supaya kita kokoh menjalankan kehidupan ini yang tanpa berat yang luar biasa. Ujian kita ada berat sekarang kan luar biasa, nah. Ujian hidup luar biasa, ujian ibadah apalagi ada sekalian ya. Ujian hidup dulu rezeki, satu rezeki dikeroyok 10 orang. Sekarang satu rezeki 1000 orang yang dikeroyok lain aja sekalian. Kalau kita masih dapat juga, alhamdulillah. Cuman yang kita dapatnya yang nggak seperti yang kita harapkan hari sekalian, betul kan? Kita ibadah berat juga ujiannya ibadah. Ada aja kita mau berangkat ngaji, mau berangkat ibadah, mau berangkat ini, ujiannya penuh dengan ujian. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala selalu berikan keringanan langkah kita di dalam orang-orang yang selalu taat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mudah-mudahan kita yang hadir semoga selalu mendapatkan satu kenikmatan di dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya amin ya rabbal alamin. Selanjutnya wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki itu kesulitan. Allah nggak mau kita ibadah sulit. Jadi ibadah sulit itu nggak mau ada sekalian sampai kita ibadah terpaksa kan kita dikatakan. Tenang aja ibadah enak. Kita lagi rumah kita kebanjiran. Bagaimana ibadah kita? Sholat di atas genteng. Boleh nggak apa-apa ada sekalian tuh ya. Kalau antum mau sholat di atas air silakan aja kan gitu ada sekalian. Jangan penting jangan nggak sholat kan gitu. Karena rumah kebanjiran nggak sholat. Ya, padahal air Allah kasih banyak bener, nggak sholat. Kita kekurangan air, banyak mencari air, pengen kubur, pengen ibadah. Air kasih banyak, malah justru nggak sholat kan gitu ada sekalian. Gampang. Wah saya nggak bisa sholat sekalian, diri sambil sholat, duduk sambil sholat, nyenderan santai aja ada sekalian. Kalau perlu sambil lihat langit sholat nggak apa-apa ada sekalian. Kalau memang situasinya kita nggak mampu kan gitu ya. Tapi kalau kita nggak mampu, nggak boleh ada sekalian. Orang mampu berdiri, sholatnya duduk, nggak boleh ada sekalian. Nggak sah sholatnya. Kenapa? Rukun sholat itu diantaranya yaitu ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Jadi kalau kita nggak mampu, tapi bacaan sholat harus kita baca, nggak boleh kita kurangin kan gitu. Sholat mah cuma baca surat Al-Fatihah aja, salam. Nggak sah itu sholat apa kayak begitu. Nggak siapa yang ngajarin kan gitu ya. Itu mah kalau Fatihah itu ngirimin arwah, baru baca Fatihah doang kan ngirimin doa, ngirimin arwah. Tapi kalau sholat ada tuntunan rukun qauliyahnya tuh, ada baca dari takbiratul ihram, doa iftitah, terus sampai diakhiri dengan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itulah yang namanya tertib sholat. Tapi Allah tidak menghendaki kita untuk sulit ibadah kita. Pengennya Allah gampang. Orang di padang Arafah, ya, itu orang waktu wukuf di Arafah, itu orang jutaan manusia, bayangkan saja, jutaan manusia, orang mau wudu juga, waduh luar biasa. Kita membuang air kecil, luar biasa. Tapi alhamdulillah yang kencing lancar, yang wudu lancar di Arafah. Nggak ada orang cerita tuh di Arafah orang kencing di jalanan, nggak ada sekali. Nggak ada orang nggak kedapatan wudu di Arafah. Padahal manusia jutaan luar biasa. Boleh tanya orang di Arafah, yang umum di Arafah itu. Begitu manusia. Dan tidak pernah penuh Arafah. 7 juta orang masuk di Arafah, 12 juta orang masuk di Arafah. Tanahnya kayak melar ada sekalian itu. Tanahnya kayak melar aja tanah ada sekalian gitu. Itu luar biasa. Makanya Arafah itu luar biasa. Makanya Al-Hajju Arafah. Haji itu adanya di Arafah. Orang haji kalau ke Arafah berarti dia belum sah hajinya. Dia bilang umrohnya berapa kali-kali, tapi kalau dia nggak wukuf di Arafah, maka dia tidak sah hukum hajinya. Kita tahu juga tuh ada sekalian kan gitu ya. Yang benar-benar haji yang benar sampai di Mekah, sampai di Madinah kan gitu. Pulang jadi haji ada sekalian. Tapi kalau dia nggak wukuf, nggak sah tuh hajinya ada sekalian itu ya. Nah, berarti dia nggak dapat yang namanya balasan surganya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Al-Hajju mabrur la yasulahu jaza illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balas yang Allah berikan kecuali surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang haji semuanya nikmat. Padahal kalau kita melihat kan, besok-besokan, bayangin. Orang mau jumroh aja tuh. Dia mau lempar jumroh, itu orang luar biasa. Tapi bagi yang lagi haji enak aja ada sekalian tuh. Enak, sangat buahnya senang aja ada sekalian tuh. Bolak-balik bayangin itu, bolak-balik. Ntar Nabi diminantang bolak-balik suruh. Waduh, kalau kita lihat, Masya Allah. Berbondong-bondong orang dari Mekah, Madinah waktu wukuf jalan mereka semuanya. Yang dibawa pakai bis yang pakai ini yang jalan. Tiba saatnya,
masuk semua jadi halal Pak. Tuh, kalau bukan aturan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin terjadi hadirin sekalian. Jadi kalau kita kembali, oh berarti Allah ini maha besar. Kita jangan takut sama kehidupan yang berat. Kita nggak usah takut dengan kehidupan yang begitu rintangannya berat. Karena kenapa? Allah udah atur kehidupan manusia semuanya hadirin sekalian. Gitu. Allah sudah atur dulu. Mungkin kita nggak ngebayangin hidup kita sekarang bisa enak, bisa nyaman, punya keluarga, punya rumah, punya ini segala-segala. Kan berkah. Dulu waktu kita kan nggak kepikir ceritanya sekalian ya. Mana mungkin bisa ini. Orang penduduk pengangguran disediakan gini susah, jangan beli motor, jangan. Tapi subhanallah. Setelah berjalannya kehidupan, anak 13 makan semuanya 13 hari sekalian, betul kan? 13 makan 13. Yang punya anak 14 makan semuanya. Tapi kalau sekarang nggak ada 14 hari sekalian. Kalau orang dulu nggak ada. Orang sekarang paling banyak anaknya ya 67 dah. 67. Kalau yang mati 2-3 dan sekalian gitu ya. 67 kalau dulu mah banyak. Ada yang 16 hari zaman dulu. 16 berarti itu setahun sekali hamil, banyak setahun sekali hamil. Berarti bini cuma dilangkai doang hamil. Tapi berkah. Kamu berkahnya luar biasa. Tapi dia nggak takut tuh. Dia nggak takut anaknya nggak makan semuanya anaknya. Bahkan orang-orang tuanya yang sholihin, sholehat, bahkan anaknya semuanya bisa berangkat haji. Bayangin, anaknya bisa berangkat haji, semuanya berangkat tanah suci Mekah hari sekalian. Padahal orang tuanya cuma ya dagang jambu, ya cuma dagang mangga, kadang-kadang cuma dagang daun nanti sekalian. Tapi anaknya bisa berangkat haji, berangkat umroh, luar biasa. Berkah, tapi memang pendidikannya nggak tinggi-tinggi. Paling sekolahnya sampai SR, zaman dulu kan gitu, sekolah rakyat udah, asal bisa ABCD udah, sekolah sampai di situ aja dah kan gitu. Bisa ngitung duit dah, udah. Yang paling top kalau bisa ngitung duit udah masuk sekolah lagi, orang tua gitu. Berangkat haji sekarang. Kalau sekarang kan beda, anak sekarang yang penting sekolahnya tinggi, sekolah tinggi, kebun dijual buat sekolahnya anak tinggi. Apa di rumahnya dijual buat anaknya sekolah tinggi aja. Anaknya udah sekolahnya tinggi, udah dokter, nganggur ada sekalian, kan begitu. Malu bapaknya, nah kamu dokter, nganggur, kebun bapak 4 hektar udah habis ada sekalian. Masya Allah, ya. Jadi kalau kita lihat, itulah kehidupan. Kehidupan kita juga kepengen karena anak kita sukses, berkah. Tapi Allah sudah atur garis kehidupannya, garis-garis kehidupannya. Makanya kita didik anak kita jangan jauh-jauh daripada didikan agama. Itu yang utama, didikan agama. Kalau didikan dunia, kalau kita pas ngedidiknya, sukses dunia akhirat. Tapi kalau kita nggak pas suksesnya, bisa jadi celaka dunia, celaka di akhirat tadi sekalian. Berapa banyak profesor doktor, tapi akhirnya jadi penjahat, betul nggak? Profesor doktor sekolahnya tinggi, luar negeri kayak Eropa kemana-mana, jadi penjahat. Akhirnya bisa ya jadi sekalian, kan gitu. Mendingan kok kita SR nggak lulus, tapi haji, jadi muadzin di musola. Orang ngedoain, orang kampung ngedoain di semuanya, berkah dalam kehidupannya ada sekalian. Itu yang kita minta, berkah. Tapi mudah-mudahan kita hadir, semoga anak-anak kita doain dari anak yang sukses. Semuanya ada sekalian. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ciptakan manusia ini dengan beraneka ragam. Ya Allah ciptakan manusia ini beraneka ragam. Ya, dengan beraneka ragam warna kulit, beraneka ragam tingginya, pendeknya. Ada yang beraneka ragam modelnya, kan gitu. Modelnya beda-beda ada sekalian. Satu keluarga 3 beda anaknya. Yang ini satu ikutin ibunya, yang satu ikutin bapaknya, yang satu ikutin tetangganya sekalian. Kenapa? Karena sudah ditinggal pergi, bininya ada sekalian. Akhirnya satu ikutin tetangganya sekalian. Jadi memang kehidupan ini luar biasa ada sekalian. Makanya kita ini kalau kita hidup berlandaskan syariat agama, insya Allah selamat dari sekalian tuh. Ya. Allah yang berikan kepada kita kemudahan dalam urusan duniawiya, maka diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak mau hamba-Nya ini susah dalam kehidupan. Allah juga nggak mau. Allah ciptakan kita ini di alam dunia biar senang hidup kita, bukan jadi orang susah. Cuman kita yang bikin susah diri, hadirin sekalian. Kita bikin susah diri. Yang pertama kenapa? Kita nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau puasa. Duit banyak nggak mau zakat, tiba-tiba miskin baru ingat mau zakat, mau sedekah, mau ini nggak ada gunanya, udah ada sekalian. Orang udah nggak punya duit, mau berangan-angan. Dulu waktu duitnya masih banyak, hartanya melimpah, baru tuh sedekah ini, sedekah ini, itu baru namanya manfaat rezekinya menjadikan keberkahan hidupnya. Orang pengen hidup berkah, maka selalu sandarkan segala kehidupannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita malam hari ini ta'lim, ngaji, berarti kita lagi menyandarkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lagi ngaji nih. Orang ngaji itu sama aja orang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kata Nabi, man salaka thariqan ya'tamu bihi ilman, sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ngaji berangkat untuk ilmu agama, maka orang tersebut akan menjadikan perjalanannya jalan yang mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini alhamdulillah, kita ada pengajian, kita bisa hadir, kita bisa kumpul. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita kemudahan hadirin sekalian. Mudah dalam ibadah, urusan rumah tangga, urusan rezeki, urusan segala-galanya, semoga selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan selalu hidup kita ini susah bawaannya. Padahal hidup kita nggak susah, cuman kita yang bikin susah. Orang kaya belaga miskin, ada orang miskin belaga kaya aja sekalian, gitu ya. Orang kaya belaga miskin, berarti dia susah hidupnya. Kaya belaga miskin ngapain, betul nggak? Orang miskin belaga kaya, itu hebat namanya, dia lagi hibur diri, betul nggak? Orang miskin belaga kaya, dia lagi hibur diri, dia lagi hibur dirinya dia. Kenapa? Supaya dia senang hidupnya, hari sekalian. Makanya kita ini, tapi jangan berlebihan. Karena apa? Kalau orang kaya, orang miskin belaga kaya, kalau berlebihan bisa akhirnya ketawa terus dari pagi sampai malam hari sekalian itu. Kenapa? Kalau biarnya kesenangannya hari sekalian. Maka karena itu mudah-mudahan berkahnya ta'lim Allah Subhanahu wa taala berikan kita yang bermanfaat untuk ibadah Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim